Jadi sekarang pertanyaannya, yang direkap manual itu originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan nggak? Itu pertanyaannya sebenarnya. Nah, Mas Bambang, kalau saat ini akhirnya sidang ini akan terus dimulai. Nah, tadi saya juga melihat, mendengar sekilas bahwa tim kuasa hukum dari 02 menyebut bahwa beberapa pertanyaan mereka tidak terjawab, tidak terwakili oleh saksi maupun ahli. Tanggapan Anda? Mesti ditanya sih pertanyaan yang mana. Kalau pertanyaannya misalnya, pertanyaan Mas dari Bansos misalnya. Bansos itu clear banget, karena Bansos itu kita mengkonfirmasi dari 3-4 diagram. Diagram pertama, ternyata dana Bansos sekarang itu 400% ketimbang tahun lalu. Ya. Satu. Terus kedua, dana Bansos ini begitu tinggi karena apa? Kalau alasannya El Nino, El Nino itu yang paling tinggi 2021. Kenapa 2021 itu justru rendah? Itu kedua. Terus yang ketiga, kita mengkonfirmasi juga ada kunjungan Pak Jokowi. 30 lebih kunjungan, dan 15%-nya, 50%-nya itu di Jawa Tengah. Dan begitu kita cek di Jawa Tengah, karena kita punya datanya, di beberapa daerah yang beliau datang, itu ternyata elektabilitas calon itu naik. Jadi terjadi konfirmasi antara bantuan sosial, kunjungan Pak Jokowi, dan konsolidasi menteri-menteri sampai ke desa. Itu yang terjadi itu. Jadi kita bisa membuktikan semua. Nah, kalau pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang orang yang tidak paham terhadap isu bansos, kemudian ngomong bansos, jadi lucu. Contoh misalnya, Hotman Paris ngomong soal forensik. Dia mengatakan, apakah ahli mempunyai sertifikat forensik? Ini udah 20 tahun ngajar forensik, dan dia ikut dalam asosiasi forensik. Jadi dia cuma omong-omong aja. Tadi waktu di sidang itu saya lihat sama sekali dia cuma satu aja dari pertanyaan itu. Jadi yang selama ini dia mengatakan akan melakukan macam-macam itu nggak terbukti menurut saya sih. Jadi praktis sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya itu bisa dijawab dengan sangat baik oleh para ahli. Yang di luar kompetensi ahli juga ahli pasti males lah jawab itu. Karena kan ada pertanyaan-pertanyaan jebakan. Kalau saya mau menyerang balik lagi sebenarnya bisa terjadi. Cuman ngapain sih bikin ini? Jadi kami ingin memurnikan, memastikan bahwa pernyataan dari ahli kami ini memang diterima oleh hakim, bukan diterima oleh mereka. Nah, Mas Babi, sejauh ini Anda melihat bagaimana peran hakim MK sejauh ini? Apakah Anda melihat ini cukup memberikan... Ini yang menarik sebenarnya. Kalau lihat gestur sebenarnya, hakim MK itu banyak menyimak. Banyak menyimak itu artinya dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua juga ada beberapa pertanyaan kunci yang diajukan. Nggak banyak pertanyaannya, tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang kunci. Profesor Eni, Profesor Guntur, Profesor Arif mengkonfirmasi. Bagaimana kalau di luar yang nggak pakai bansos? Di luar nggak pakai bansos kan berarti nggak ada intervensi kan? Nah angkanya itu bagaimana tuh? Nah, ya kan itu menarik kan, gitu bisa dibandingkan. Walaupun ahli kami membilang, Pak saya nggak melakukan kajian, jadi dia nggak mau membuat pernyataan yang tidak berbasis kajian. Cuman dia bisa memastikan begini, kalau tidak ada kemiskinan, terus kemudian pendidikannya tinggi, tidak ada orang kemudian bisa dieksploitasi. Dan bansos itu nggak ada banyak gunanya, kayak gitu. Dia memastikan prosesnya, kalau nggak ada proses itu kemungkinan angkanya jauh lebih bagus. Artinya Anda melihat bansos itu berperan penting, berperan besar, sangat besar sekali. Bansos, kunjungan kampanye, konsolidasi aparat sipil ASN, itu juga sangat berpengaruh besar. Kepala desa? Yes, aparat ASN sampai di level kepala desa. Dari jalannya persidangan hingga saat ini, sidang ketiga, bagaimana optimisme Anda? Saya bersyukur semua ahli yang dihadirkan dan saksi fakta yang sudah diperiksa, itu mengkonfirmasi hampir seluruh dalil yang kami ajukan. Di dalam permohonan ada 11 dalil itu. Nah ini ke depan langkah berikutnya dari persidangan ini seperti apa? Pertama, menyelesaikan proses pemeriksaan hari ini. Mudah-mudahan saksi-saksi faktualnya kita bisa selesaikan semua. Terus yang kedua, kami menyiapkan diri untuk proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari pihak lain. Kan kita harus siapkan juga siapa saksinya. Tapi kayaknya mereka belum siap itu mengajukan saksi-saksi, karena tadi begitu ditanya hakim belum dimasukkan nama-namanya. Mas Bang, Mas Bebe, terkait dengan pemanggilan 4 orang menteri, sejauh ini seperti apa? Nah, ada surat yang diajukan oleh tim kami, tim THN, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengundang itu. Dan memang hari ini belum ada jawaban resminya. Tapi saya menduga itu akan dijawab nanti setelah proses persidangan kita ini selesai, pemeriksaan saksinya. Pemeriksaan saksi selesai, baru kemudian saksi dari yang kita minta itu, yang juga diminta oleh pihak lainnya juga akan. Karena
Di dalam jadwal tuh ada 1 hari tanggal 5 kalau nggak salah ya, itu masih agak kosong. Kemudian bisa dipakai untuk pemeriksaan saksi. Ya. Sejauh mana nanti keterangan yang dikeluarkan baik oleh Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri kalau Ekonomi, dan juga Menteri Kalau saya mengapel menteri-menteri itu hadir. Karena itu kesempatan dia untuk menjelaskan. Kalau tidak, persepsi publik mengenai berbagai pelanggaran yang dilakukan itu well done, terjadi. Jadi dia justru harus datang untuk menjelaskan. Ibu Risma dengan segala hormat kalau bisa hadir bisa melakukan itu. Begitupun Pak Erlangga dan Pak Zulhas dan Bu Sri. Ya itu kita bisa ini. Misalnya bansos, kalau menurut ahli kita ada bansos yang November itu sebenarnya itu tidak ada dasar hukumnya, itu melanggar konstitusi karena bansos itu harus masuk di dalam APBN. APBN itu harus diputus bersama-sama DPR. Nah, kalau kemudian ada rapat terbatas yang seperti itu, apakah itu masuk dalam RAPBN atau bansos APBN tambahan? Ya. Itu kan kesempatan sekali untuk menjelaskan itu. Dan betul, tadi pengacara dari 02 juga menyinggung itu bahwa sebenarnya bansos itu yang sudah dilakukan sebenarnya sudah disetujui oleh DPR. Tanggapan Anda? Itu yang agak keliru, yang dipersoalkan oleh kita. Ini ada 3 ya. Itu kalau sudah disetujui DPR, emang pelaksanaannya boleh dipolitisasi dan dipersonalisasi? Itu dong. Ya. Emang DPR menyetujui politisasi dan personalisasi bansos? Mereka harus jawab itu. Terus yang kedua, ada bansos yang bersifat tambahan yang dilakukan dan diputuskan dalam rapat terbatas. Sudah konfirmasi ke DPR belum? Baik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tiba-tiba muncul tuh bansos ad hoc. Nilainya tuh tinggi banget. Ya. Di Januari 2023 tuh hanya 3, sekian triliun, sekarang tuh 12 triliun di periode yang sama. Dan itu katanya untuk membeli beras. Berasnya itu yang dibeli itu sekian puluh ton gitu ya. Tapi kemudian El Nino-nya sebenarnya mengurangi sedikit aja produksi beras. Jadi tadi kami menunjukkan semua data-data itu dan mengkonfirmasi ada yang janggal kalau nggak mau disebut curang dalam sebuah kebijakan itu. Dan yang dibeli bansosnya itu apa? Beras. Dan beras itu adalah alat tukar utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Mas Wewe, terakhir, harapan Anda dari persidangan di MK ini seperti apa nanti hasilnya untuk Anda dan pasangan Capres dan Cawapres 01? Ada 3. Upaya sehebat apapun yang kami lakukan, dan memang kami harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak ada ridho dari Allah, nggak akan jadi. Jadi kami sedang melakukan ikhtiar untuk menjemput harapan itu dengan tetap membangun optimisme. Itu satu. Terus kedua, ikhtiar yang sebaik-baiknya itu kami lakukan. Dan yang ingin kami lakukan paling awal itu adalah meyakinkan hakim bahwa kecurangan itu terjadi, maha dahsyat, dengan sangat terukur sekali, dan itu melanggar asas dan prinsip. Dan ketiga, memberitahukan kepada publik. Publik kita sekarang menghadapi situasi yang sangat kritikal. Kalau kita tidak memutus mata rantai kecurangan ini, maka kegelapan itu hampir sempurna terjadi. Untuk apalagi berdemokrasi. Kalau kemudian kecurangan itu menjadi bagian penting dari proses itu. Nggak perlu ada demokrasi.